kesalahan terbesar yang bikin UMKM nggak bisa naik kelas? Masalah inovasi dan scalability. So how fast you can grow. Let's say Bami GM lah gitu, perusahaan keluarga, dirintis. Di jarum akhirnya. Tapi butuh berapa puluh tahun. Inovasi itu nggak selalu harus dari produk. Ada yang produknya sama-sama aja, misalnya sama-sama jualan jilbab atau jualan kayak mukena atau apa. Tapi kenapa yang satu bisa mendunia, yang satu lagi ya cuman di Tanah Abang aja gitu. Mental petarung itu niat aja nggak cukup kan. Jadi kita selalu bilang dalam membuat bisnis, network itu salah satu yang paling penting, jejaring dan terus belajar. CEO atau orang founder yang lagi mau mulai itu kebanyakan sangat nge-push di bagian produk. Kayak produk tuh kayak hatinya dia. Tapi banyak juga nih yang alergi soal angka atau finansial. Kenalin, Fei Wongso. Ia adalah founder dan chairperson Kumpul, sebuah organisasi yang membangun ekosistem kewirausahaan Indonesia. Fokusnya bukan hanya nyiptain startup baru, tapi bangun lingkungan yang bantu para founder bertumbuh dengan koneksi, pengetahuan, dan dukungan yang tepat. Lo ngedenger apa nih dari teman-teman venture capitalist ataupun teman-teman startup dengan kasus Niko ini? Mereka jadi kayak gimana tuh moodnya? Moodnya adalah semua ekstra berhati-hati aja. Nanti nasibnya malah jadi gini loh, kita udah bikin startup rugi aja itu udah sial. Iya, apalagi masukin penjara lagi. Teman-teman yang usianya sekarang 22, 23 habis lulus kuliah gitu. Lo akan menyarankan apa buat anak ini? Jadi rajin-rajinlah internship maupun yang dibayar dan tidak dibayar. Jadi yang dilihat itu adalah portfolio, skills, and attitude. Guys, gue yakin lo adalah tipikal orang yang support orang yang nge-support lo. So please support this podcast biar terus berkembang, biar terus ada, biar terus menghasilkan konten-konten yang berkualitas, improving lives, dan juga ngebantu meningkatkan kualitas hidup orang lain. So there's one thing you can do to support this podcast by hitting that subscribe button. Thank you. Fei Wongso, founder and chairperson of Kumpul. Welcome to Room for Improvement. Hi Rory, thanks Faye. for having me. Aku pengen memulai dulu dengan minta lo ngejelasin apa sih sebenarnya Kumpul dan what makes it important, what makes it relevant untuk anak-anak muda yang saat ini dengerin podcast kita kali ini. Kumpul kita memanggil diri kita itu ecosystem enabler untuk kemajuan ekonomi Indonesia melalui entrepreneurship. Jadi waktu gue mulai sekitar 11 tahunan yang lalu, kita ngomong soal startup, entrepreneurship, bikin bisnis sendiri, itu terutama di daerah-daerah masih asing sekali gitu ya. And then I thought Indonesia nih kenapa negara yang terbesar di Southeast Asia, negara Muslim population terbesar di dunia, arkipelago terbesar juga di dunia, tapi kita kok nggak bisa seberdaya negara-negara tetangga kayak let's say Singapura aja, atau Australia gitu ya. Nah itu karena nggak terlalu banyak entrepreneurs nih Rory, nggak terlalu banyak bisnis, karena sebenarnya ngegerakin negara itu banyak bisnis kan. Bisnis itu menyelesaikan masalah, lalu dia bawa masuk uang, pajak, dan juga buka employment. Nah, jadi dan gue berpikir kenapa anak-anak Indonesia nggak bisa nih bikin banyak bisnis? Ternyata dari ekosistemnya. Ekosistem tuh apa sih? Jadi kesannya nih kalau misalnya kita tanam bibit gitu ya di dua ladang yang berbeda, bibit unggul nih. Yang satu ladang A dia satu karung bisa jadi 100 ton. Tapi si ladang B ini kok cuma bisa jadi 10 ton. Apa yang membedakan? Oh di ladang A ini ada petaninya, dikasih pupuk, ada pengairan, ada orang-orangan sawah. Di ladang B tanahnya berbatu, petaninya ada nggak ada. Ada kok yang bisa tumbuh, iya kebetulan jatuhnya di dekat selokan, jadi dapat air. Nah itulah anak Jaksel. Jadi gue berpikir gimana kita bisa mendistribusikan, mendemokratisasikan akses untuk seluruh anak muda di Indonesia without you having to be jatuh di selokan seperti anak Jaksel gitu kan ya sebenarnya. Jadi supaya semua memperoleh kesempatan yang sama, because talents are universal, opportunities are not.
Artinya lo membangun ekosistem ini agar tadi bibit-bibit ini, Yes. calon-calon pebisnis atau entrepreneurship ini bisa jadi bisnis yang sustainable dan besar gitu. Betul. Tahu dulu nih cara mau mulainya gimana, punya ide apa. Kita kan ada level ideation ke bisnis modelnya jalan apa enggak, lalu early stage gitu ya. Lalu nanti tumbuh besarnya seperti apa. Jadi kumpul bergerak melalui banyak program. Seperti program inkubator, akselerator, tarik banyak partner juga untuk masuk. Tapi ini gue pengen mengutip data sih, menarik banget ya, dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2025 yang bilang, Faye, ada lebih dari 64 juta UMKM dan startup di Indonesia, tapi per tahunnya itu nggak sampai 20 startup yang meletek dan jadi. Kenapa itu? Kalau kita mau ngomong sekarang nih SME, UMKM sama startup ya, ini kadang-kadang ada bedanya juga nih. Tapi memang dari segi skala bisnis mungkin sama, masih lumayan kecil kalau kita mau ngitungnya dari revenue. Di Indonesia juga program UMKM naik kelas tuh banyak banget kan. Ya, Tapi kayaknya nggak naik-naik. programnya banyak tapi UMKM-nya nggak naik-naik ya. Nah ini kenapa nih gitu. Jadi ada banyak juga yang kita lihat permasalahan yang di upstream, di hulu. Orang-orang seperti kumpul kita banyak mendampingi, ada capacity building, technical assistance gitu ya. Itu hilir kan sebenarnya. Tapi ada secara sistematis nih di hulu, misalnya UMKM untuk mendapatkan pendanaan aja itu tuh susahnya misalnya setengah mati. Persentasenya tuh sangat kecil gitu. Sekarang kalau nggak salah cuman sekitar 18%-an, targetnya tuh di 30%-an. Apa gitu. ini? Keberhasilan mendapatkan dana gitu ya, loan. Nah, dan juga untuk keterhubungan dia di rantai pasok itu UMKM Indonesia tuh cuma 4,1%. Indonesia secara overall bisnis dari mikro, kecil, menengah ke besar, connectivity-nya tuh juga masih di bawah 10%. Di negara-negara yang maju, connectivity-nya itu 40%. Wow, jauh banget. Jadi kalau misalnya yang bisa dapat orderan level 100 ton gitu ya, misalnya minta bumbu pecel 100 ton buat ekspor, itu pasti yang gede-gede dong. Iya. Begitu ini dapat, dia bisa nggak narik sampai ke kecil-kecil. petani cabenya dapat, petani kacangnya Sebenarnya dapat. bisa kan? Enggak, di Indonesia putus. Oh, di Indonesia putus. Karena kita ke connectivity rantai pasoknya itu cuma kurang dari 10%. Nah, secara ekonomi ini yang sebenarnya juga bisa meningkatkan scale bisnis itu kalau connectivity-nya ini juga dihubungkan. Perbaiki. Nah, jadi bagi kumpul memberikan pelatihan is one thing, incubator is one thing. Tapi kita juga melihat nih ketika kita mau meningkatkan connectivity ini, kita harus bikin framework seperti apa, partner apa yang harus kita bawa masuk. Financial institution untuk loan misalnya, atau enggak off takernya, penghubungnya seperti apa. Oke. Jadi rumit. Ya. Jadi ada UMKM, ada startup. Gua akan mulai dulu sedikit soal startup ya. Karena ada beberapa sebenarnya startup calon bintang yang globally competitive. Kayak misalnya dulunya TaniHub, eFishery, Gojek. Ini kan jadi kayak unicorn yang kita gadang-gadang bisa go global gitu. Tapi akhirnya kita tahu sendiri apa yang terjadi dengan 3 startup dan akhirnya jadi unicorn ini gitu. Kenapa startup kita nggak bisa berkompetisi secara global, Faye? Ada kasus per kasus ya. Kalau memang e-fisheries kita bilang ini memang kasus fraud. Ya kan oknum gitu. Memang sesuatu yang secara bisnis startup menuju korporasi besar, mungkin fondasi governance-nya itu di Indonesia ini kurang kuat. Jadi itu yang mungkin kita harus terus liatin gitu ya. Startup itu kan kayak pokoknya yang penting jadi dulu, yang penting scale dulu, dan ada mindset dari investor juga untuk dapat return yang besar dalam waktu yang singkat. Jadi semua mindsetnya nih harus dikalibrasi dulu. Tetapi kalau tadi pertanyaannya kenapa kita juga susah untuk scale gitu, kita balik lagi juga nih, satu governance, yang kedua adalah Indonesia is the largest B2C market in this region. Ya kita kan yang terbesar Orangnya di ASEAN, banyak. orangnya banyak, tapi buying power Rendah. sebenarnya. In terms of deep tech, our R&D budget
itu one of the lowest in the world, Prof. Research and development paling Yes. salah satu paling rendah. Tahu nggak berapa? Berapa? 0,28%. Jadi nggak nyampe 0,3% dari GDP, dari country spending. Kalau kayak negara lain kayak misalnya Malaysia, Vietnam, Jadi secara rata-rata itu sekitar 2,7 sampai 3% wow. ya di seluruh Jauh dunia. kali. Tapi kayak misalnya Amerika 3-an lah, 3,5 gitu. Korea kalau nggak salah 4 Wow. gitu ya. Kita 0,028. 0,3, 0,28. Jadi persentase GDP untuk research and development. Betul. I see. Sehingga ketika kita bicara soal penemuan vaksin atau obat atau health atau mesin atau IP tertentu gitu ya, yang kita yang megang dan bisa kita jual keluar, itu jadi nggak ada. Dan itu penyebab dari kenapa startup nggak bisa globally competitive. Salah satunya. At one point, startup 1.0 masih cukup. Dengan scale-nya kita, Indonesia half trying punya belasan unicorn at that time. Tapi at one point kita harus bergerak nih ke 2.0. Secara deep tech-nya per sektornya itu apa yang kita mau solve. I see. Kalau mau dilihat 1.0 itu banyak startup kita solusinya adalah solusi penghubung atau cutting middleman solution. Like I said, Betul ya. Indonesia logistically is very challenging, right? We are the largest archipelago in the world with habitants, gitu. Jadi kalau kita bisa membuat calo-calo di tengah ini, jalur logistik di tengah ini menjadi lebih pendek dan orang jadi lebih bisa mengakses, itu aja udah menyelesaikan masalah. Problem is money, right? I mean, business is just Gila a ya. solution. Kalau dari apa yang lo bilang, kompleks banget problem-problem kita, problem-problem interconnectivity, belum lagi problem-problem dana, which is R&D sangat rendah dan lain Ya. sebagainya. Belum preman-preman dan calo-calo yang menambah biaya di segala sektor, Tahu di nggak? segala chain of business. Kemarin ini kita ngobrol sama kita banyak bantu sekarang untuk orang melihat menjadi global. Kita punya global market access program gitu ya. Menjembatani dulu nih inbound and outbound. Oke lah kalau kita belum bisa kirim keluar, paling enggak company-company lain yang mau startup lain dari Jepang, Korea, Malaysia, Singapura. We had Uzbekistan the other day, Mongolia the other day coming to see Indonesia kayak gimana. Dengan harapan kita bikin jembatan nih, kalau nanti ada bisnis kita mau ke sana, kita juga udah tahu channelnya, right? Nah, ini untuk scouting solution dan juga untuk bisa ngeliatin ketika masuk. Kita selalu bilang masuk ke market Indonesia itu cukup tricky. Seperti masuk ke hutan tropis yang Belantara. very lush and rich. You can find tambang emas atau macan. Nah, jadi masuk itu harus lewat local guides. Nah, kita yang memandu nih dengan sebagai orang yang tahu ekosistem, the way we work, we are one of the most communal countries ya, and region. Jadi kita tuh ketok pintu, siapa yang bukain pintu, siapa yang ngenalin, it matters kalau di Indonesia when we do business, right? Nah, jadi kalau misalnya seperti itu, mereka juga banding-bandingin kita nih sama negara-negara lain di Southeast Asia. Kemarin joke-nya adalah ya tadi kan permasalahan calo dan preman dan pungli ini. Katanya sih kalau di Filipina itu at least katanya kita ada juga kayak gitunya. Tapi satu nih yang gede, begitu udah satu pegang ke bawah aman. Gitu. Mungkin Kalau dia kita ada nggak maaf ya. aman-aman ya. Kalau kita premannya itu kayak UMKM dari level mikro sampai besar. Ada premannya. Mikro kayak gue kalau diambil, kecil ada lagi. Iya, setiap menengah jenjang ada selalu lagi. ada. By the way, itu tadi startup. Kalau misalnya UMKM, apa kesalahan terbesar yang bikin UMKM nggak bisa naik kelas sebenarnya, Faye, dari sisi UMKM-nya? Startup dan UMKM tadi kita ngobrol zaman dulu kan kayaknya kalau startup itu tech konotasinya. Sekarang udah enggak ya. Kita juga punya banyak nih startup bidang Makanan. kecantikan, makanan, bidang-bidang yang dulu dibilangnya cash flow business gitu, udah dibilangnya startup juga. I see. Jadi perbedaannya kalau menurut gue adalah masalah inovasi dan scalability. So how fast you can grow
Dan ketika kita ngulik sesuatu, tiba-tiba kita 10x, 100x. Karena kalau kita mau lihat bisnis konvensional, it takes 10, 20, 30 tahun to get where you are gitu sekarang. Misalnya kayak kemarin kita boleh sebut brand ya, misalnya let's say Bami GM lah gitu, perusahaan keluarga, dirintis. Jadi Jarum akhirnya. Jadi BUMD sekarang ya kan, badan usaha milik Jarum. Tapi butuh berapa puluh tahun Untuk bisa akhirnya scale. Iya, jadi nggak apa-apa, bisnis bisa besar, tetap Ya. menggulung margin, tambahin cabang, ada investasi tambahan. Tapi kalau startup mereka maunya adalah oke, product development, product fit to market, begitu mereka udah ngeklik tiba-tiba bisa langsung 10 kali lipat, 100 kali lipat hanya dalam jangka waktu 3, 5, 10 tahun I gitu. see. Valuasinya tuh udah gede banget dibandingin bisnis Jadi konvensional. faktor yang pertama adalah soal inovasi dan yang kedua adalah scalability. Ya. Ya. Nah, untuk bisa scalability artinya kalau misalnya teman-teman UMKM mereka harus gimana biar bisa scalable, biar bisa naik level ini. Ini kan bisnisnya. berhubungan ya, inovasi itu nggak selalu harus dari produk. Ada yang produknya sama-sama aja, misalnya sama-sama jualan jilbab atau jualan kayak mukena atau apa. Tapi kenapa yang satu bisa mendunia, yang satu lagi ya cuman di Tanah Abang aja gitu, ya kan? Nah, jadi inovasinya tuh bisa dari marketing, bisa dari business development, bisa dari tadi you were saying to me, some brands are you really using communities gitu kan ya untuk nge-channelin growth-nya mereka gitu kan ya. Jadi kadang-kadang produknya kalau kita lihat sama-sama aja nih, tuh branding positioning itu mungkin inovasinya bisa dari situ, Oke. ya. Jadi nggak harus selalu produk ya, Faye? Nggak selalu harus produk. Oke. Tapi ini yang juga kita mau push. Ya dari produk juga ada dong. Ya, gitu. ya. Then coming back to that R&D investment. Oke. By the way, sekarang cari investor tuh seberapa sulit? Atau masih tetap udah kayak dulu di mana SoftBank, kemudian misalnya East Venture ngelihat Indonesia sebagai potensial gitu. Kalau sekarang kayak gimana sih cari duit investor tuh? I think kalau ngomong sama teman-teman yang lainnya, ini udah hampir 2 tahun, hampir nggak ada deployment yang berarti loh. Nggak ada ibaratnya deployment uang Yes. yang berarti ke Yes. startup kita. Yes. Sudah 2 tahun. Yes. Jadi Gokil. walaupun ada yang masuk, itu either top up. Jadi investor yang lama mereka udah ngelihat portfolio mereka, mana yang aku mau korbanin kayaknya ini susah nih, udahlah gue lepas aja. Mana yang aku masih mau manjangin hidup dia gitu kan ya. Jadi gue top up. Jadi udah masuk ditambahin lagi lah gitu. Atau dealnya memang udah dilakukan dari dulu, terus baru deploy-nya sekarang gitu. Tapi untuk deal-deal baru ini hampir nggak ada nih di 2 tahun terakhir. Kering banget. Kering banget. Penyebabnya apa, Faye? Penyebabnya satu memang dari barangnya kurang. Dari kitanya. Dari kitanya. Startup-startup yang potensial memang kurang. Yes. Jadi scale-nya itu dari kita ada kumpul itu kita fokus untuk solving problem namanya missing middle. Jadi ada company-company atau startup-startup yang mereka sudah lumayan oke gitu ya, sudah punya produk, sudah punya traction tuh udah ada revenue, udah bisa jualan. Mereka udah terlalu besar untuk terima level yang kecil. Jadi permasalahan kur gitu ya, itu it doesn't help them. 100 juta, 500 juta tuh nggak akan membantu. Tapi mereka masih terlalu kecil untuk terima ticket size dari financial institution yang lumayan besar. Jadi ini ada banyak banget missing middle di Indonesia. Sama aja kayak middle class kita ya, jadi kayak kegerus gitu loh. Iya. Iya. Oke, terus mungkin faktor kepercayaan gimana? Faktor kepercayaan pastinya, dan kita ada beberapa isu soal governance gitu kan ya, dan juga kemarin ini kan ada isu-isu soal CVC kita bermasalah nih Ya. dengan kejaksaan tersayang. Iya. Gitu. Ini juga Ini BRI menurut Ventures ya. BRI Ventures, MDI, dan kita melihat ini sangat berbahaya untuk ekosistem digital atau investasi Indonesia sebenarnya. Oke. Jadi sebenarnya 2 faktor itu. Barangnya kagak ada, di kita startupnya yang dalam tanda kutip bagus ya kagak ada. Yang kedua kepercayaan karena satu
startup-startup yang ibaratnya tidak amanah menggunakan dana investor, dan yang kedua adalah ketidakpercayaan karena negara justru malah dalam tanda kutip mengkriminalisasi para investor-investor ini, BRI Ventures yang berhubungan sama negara ini gitu. Bagian itunya kalau kita mau lihat dari investor asingnya, mereka tuh jadi maju mundur aja. Karena kan iklim investasi itu masuknya ke kepastian hukum, Ya. gitu kan ya, kestabilan politik sama ke SDM. Tadi kan dibilang barangnya nggak ada, sebenarnya tuh ada. Tapi mungkin ini tuh merekalibrasi startup founder yang dulu umur 21-22 mau jadi CEO terus udah gitu langsung kaya dan punya valuasi ratusan M gitu, itu udah lebih susah nih sekarang. Kecuali you are privileged ya, dan memang sudah punya network itu. Mungkin sekarang malah akan lebih banyak startup founder yang mature. Yang mungkin umurnya itu udah di 50-an. Yang udah nggak suka flexing lagi. Tapi sudah punya puluhan tahun pengalaman kerja di sektornya, sudah ada di industri tertentu dan sudah punya network. Soalnya kalau dulu kan founder startup usia 20 tahun, 21 tahun, founder of bla 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 bla, dan akhirnya ketika investor masuk ya bisnisnya ada yang berhasil, banyak yang gagal. Tapi sekarang trennya malah founder-founder startup ini sudah berumur dan sudah matang dalam hal pengalaman ya, Fe. Karena appetite investornya juga berubah. Jadi investor itu melihat risk. Jadi risk assessment-nya tuh udah lebih tight nih sekarang. Oke. Mereka melihat siapa yang akan bisa lebih berhati-hati, siapa yang udah lebih ngerti governance dan cara running korporasi gitu ya. Dan siapa juga yang bisnisnya itu udah lebih, pembukanya tuh udah lebih hijau. Jadi sekarang kenapa nggak ada deployment? Karena kebanyakan startup yang baru meletek gitu ya. Kebanyakan pembukuannya tuh masih merah. Oke. Iya kan, merah tuh karena they keep on investing in product development, product fit to market, masih nyari Masih bakar kliknya duit ini. gitu. Yes, market acquisition. I was mentioning about B2C. Indonesia is the largest B2C market. B2C is so damn expensive sebenarnya. Kalau tahu Sandit, Sandit itu dia adalah unicorn B2B Indonesia yang pertama. Jadi setelah beberapa tuh B2C melulu gitu ya. Kalau kita B2C kita tuh ada market acquisition sebenarnya. Itu yang dibilang bakar duit itu sebenarnya itu bagian Ya berarti itu. Branding. kayak Gojek ya kan, kayak waktu itu Tokopedia sebelum diakuisisi sama TikTok ya, mereka bakar duit biar dapat pengguna kan. Ya. Oke. Menarik banget sih. Artinya itu faktor kenapa 2 tahun ini startup kita kering dari pendanaan para capital ventures dari luar negeri. Tapi menariknya adalah kita juga punya dalam negeri loh yang lo tadi sebutin ya kan, BRI Ventures. Dan kita juga tahu bahwa Niko Wijaya, CEO-nya BRI Ventures, baru saja divonis dan ini dikarenakan business judgment yang menurut penegak hukum dikarenakan merugikan negara. Itu akhirnya di penjara, disidang dan sekarang sudah divonis gitu. By the way, ketika lo mendengar runutan kasus ini yang menimpa Niko Wijaya, apa yang ada di kepala lo pertama kali? Yang di kepala gue adalah ini bukan cuma soal Niko Wijayanya. Jadi untuk Niko Wijaya menurut gue ini sangat nggak adil ya, nggak ngerti gitu. Karena di undang-undang tipikor seperti yang kita semua tahu, ini nggak ada mens rea, jadi nggak ada niat jahat, tidak ada aliran dana ke pribadi. Kok bisa gitu di charge korupsi, ya kan? Dan jadi masuk dan vonis bersalah. Tapi ini lebih besarnya adalah sangat berbahaya untuk ekosistem. Karena kita bertahun-tahun meyakinkan anak muda untuk berinovasi, lalu bikin aja dulu. Dan ini bisa dimodali. Jadi tujuan awalnya kenapa ada CVC ini ya, jadi kayak venture arms-nya para BUMN, supaya ini uang Indonesia dulu nih yang masuk ke anak-anak kita. Satu, buy-in dari uang asing mungkin waktu itu masih sulit. Tapi walaupun nanti tiba-tiba jadi besar, jadi kita kayak punya Gojeknya kita dan lain sebagainya, ya masa yang punya saham 98%-nya orang asing gitu kan ya. Misalnya kita juga mau dong ini dimiliki Indonesia. Jadi awalnya tuh pemikirannya kan sebenarnya di sana.
Dan juga untuk penstabilan ekonomi kita sih, kalau misalnya nanti mereka udah IPO dan lain sebagainya, sebagian besar yang pegang saham-saham di Indonesia tuh juga masih banyak kan uang asing kan. Nah, ini yang kita nggak bisa kontrol. Ketika lagi nggak ada kestabilan, tahu-tahu dia cabut. Nah, ini nih yang bikin indeks saham kita turun kemarin. Kenapa di Amerika itu cukup stabil? Karena mayoritas tuh domestik. Investornya tuh dia orang Amerika juga orang gitu, Amerika maksudnya juga. uang Ya. Amerika juga gitu kan. I see. Jadi secara skala besar ada bagian itunya yang berusaha disupport oleh negara gitu. Kalau misalnya Rory pernah dengar juga ada Merah Putih Fund Yes. sebenarnya kemarin Betul, ini. betul. Ini adalah CVC ini bilang, oke, kita bergabung supaya ticket size kita bisa cukup besar dan kita bisa mendongkrak calon unicorn. Jadi yang kasih ticket size besar jangan melulu orang-orang yang misalnya seperti SoftBank Ya, gitu. ya. Dari kita juga bisa nih gitu. Tapi apa sih yang lo takutkan dengan kriminalisasi terhadap Niko Wijaya ini? Padahal kita tahu bahwa yang namanya bisnis, untung rugi itu biasa gitu. Dan ini adalah business judgment. Ya, kita ketika investasi nggak pengen rugi, kita pengennya untung. Tapi kan eventually kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dengan bisnis yang kita invest begitu. Ketakutan lo terbesar apa, Fe? Business judgment, dan ketika misalnya kita mau mengambil resiko. Inovasi, growth, itu selalu pasti ada resiko. Tapi kalau misalnya dari bisnis visi gitu ya, aku nggak tahu nih seberapa paham nih teman-teman juga dengan strukturnya. Kenapa? Apa sih nih, itu kadang-kadang agak sedikit asing ya. Visi ini itu kan mereka mengelola, mereka modal ventura ya. Mereka tuh punya Visi adalah pemodal. venture capitalist. Betul, Ya. ada pemodalnya nih, fundernya yang kita bilang LP. Kalau di visi swasta, LP-nya bisa macam-macam. Misalnya Rory, aku, siapa gitu ya, kita bertiga gitu. Patungan, Lu kita 50M, taruh gue duit, 20M, satu lagi 30M Gede banget, amin, gitu. gitu ya. Ya. Terus? Tiba-tiba kita punya 100M fund gitu. Nah, ini kita suruh nih si siapa untuk mengelola Ya, ya. gitu kan. Dia bilang, "Hai Rory dan Faye sebagai LP gitu ya. 100M ini aku akan kelola dalam waktu 5 sampai let's say 10 tahun, tapi aku akan kembalikan si 100M ini menjadi 500M." Oke? Oke gitu. Oke, Nah, ya. itu ada periodenya, ada janji balikin duitnya berapa. Nah, si 100M ini kita taruhlah di 10 companies, 7-nya bangkrut. 3-nya sukses menjadi the likes of Apple, Facebook, Google gitu ya. Sehingga duit 100M yang tadinya sebenarnya 70%-nya itu hilang, tapi si 30%-nya ini mengembalikan kita, tahu-tahu, "Hai Rory dan Faye, ini duit lo balik 700M." Wow. Lu 7 bangkrut ini marah apa enggak? Enggak, karena udah ketutup dari 3 itu. Itulah prinsip investasi di visi. Dan ketika kita masuk lebih awal, kita bilang ini perusahaannya masih rugi, tapi foundernya oke, due diligence semua oke, produk oke. Ini ada lagi yang backup ini itu, potential oke, kita masuk masih murah. Itulah di saat kita bisa untung besar. Tapi kenapa kemudian ketika invest ke Tanihub si Niko jadi dikriminalisasi? Padahal Niko kan dulu nggak tahu kalau Tanihub akan jadi begini. Ya kan, bukan cenayang ya. Iya. Nah, inilah karena katanya Investor bukan ada cenayang. Sih bukan cenayang ya. ada undang-undang di Indonesia yang bilang semua investasi menggunakan uang negara itu nggak boleh ada yang rugi satupun. Repot. Jadi kalau kita mau investasi ke 10 ini, meskipun yang 3 ini bisa balikin duit kita 5 kali lipat, dia nggak peduli. Yang 7 ini harus untung semua. Wah. Itu efeknya apa untuk iklim investasi kita kalau harus untung semua, Fe? Kalau menurut aku jadi kalau menurut gue ya, kalau dari CVC BUMN-nya ya jadi udah nggak relevan lagi nih kalau Iya. memang peraturannya tidak mendukung seperti ini. Dan apalagi namanya bisnis, investasi di startup, rugi itu hal yang biasa. Apalagi bakar duit di awal itu kan juga hal yang biasa. Iya. Nah, yang lucu adalah level keuntungannya kemarin tidak dipertimbangkan. Keuntungannya dari apa kalau BRI Ventures ini? Dia kan ada investasi yang bukan di Indonesia juga ya. Ada investasi di Grab. Nah, itu untung Oke. sebenarnya. Itu nggak dipertimbangkan dalam Ya, karena kan dakwaan si kasusnya Niko. hanya vertikal.
Tani Hub Tani gitu Hub doang. ceritanya. Padahal kalau misalnya dilihat BRI Ventures ini juga menghasilkan keuntungan dari investasi lain, itu sebenarnya udah menutup kerugian dari investasi ke Tani Hub. masih dalam kadar wajar yang waktu itu ditentukan oleh OJK. Oke. Jadi ada persentase apa gitu. I cannot explain more gitu ya. Lo ngedenger apa nih dari teman-teman venture capitalist ataupun teman-teman startup dengan kasus Niko ini, mereka jadi kayak gimana tuh moodnya? Moodnya adalah semua ekstra berhati-hati aja jadinya. Dan ketika memang ada CVC ini tadinya dinilai sebagai validasi. Ketika kita sudah bisa di due diligence dan mungkin diinvestasi oleh CVC BUMN, justru makin gampang buat kita secure investor yang lain gitu. Sekarang malah terbalik nih gitu. Jadi investor yang lainnya juga males dong kalau misalnya ada uang. Oh, startup juga lebih kayak hesitant untuk terima uang dari CVC BUMN. Nanti nasibnya malah jadi gini loh, kita udah bikin startup rugi aja itu udah sial. Ya, apalagi masukin ini dapat penjara lagi. Betul, apalagi dapat funding dari visi BUMN. Kalau misalnya rugi, kita juga kena masuk penjara. Mendingan nggak usah diambil dong. Artinya kita sebenarnya sedang menghancurkan budaya inovasi diri kita sendiri dong. Betul. Jadinya takut-takut gitu kan. Nah, kita juga bicara tentang orang-orang di dalam sistem yang sekarang bekerja nih di pemerintahan dan di BUMN. Kalau misalnya business judgment bisa dikriminalisasi, nggak akan ada yang mau ambil resiko dan mendobrak perubahan. Wow. Dan itu nggak baik buat Indonesia sih ke depan. Belanja pegawai kita aja udah berapa, Rory, sekarang. Jadi kan sebenarnya ada begitu banyak orang-orang pintar di pemerintahan dan BUMN yang sebenarnya bisa membangun dan mendobrak sesuatu di negara kita ini kan. Ya kalau gue jadi mereka juga takut dong. Iya. Nanti salah. Betul. Oke, Faye. Gimana sih caranya untuk bangun mental petarung ketika kita sedang mulai atau tengah-tengah membangun bisnis? Satu, kalau menurut mental petarung itu niat aja nggak cukup kan. Jadi kita selalu bilang dalam membuat bisnis, network itu salah satu yang paling penting, jejaring dan terus belajar. Ini again kedengerannya klise, makanya kumpul itu kita gue lewat kumpul maksudnya bikinnya tuh banyak program. Kenapa? Karena di program kita masuk suatu cohort yang bisa bertemu teman-teman lain dan jadi bisa punya akses ke mentor-mentor yang otherwise itu susah untuk ketemu. I see. Dan mentor itu tuh siapa sih? Mentor itu bukan cuma orang yang ngajarin, itu kan dosen ya kalau kayak gitu. Dan juga bukan orang yang cuma ngajarin tips and triknya, tapi cukup dermawan untuk membagikan kegagalan dia dulu. Jadi kita tuh tahu ketika nanti kita tuh lagi agak melenceng atau kita tuh banyak yang mesti diberesin. Bisnis yang kelihatannya bagus dari luar aja, ketika kita masuk ya ke dalam tuh banyak banget loh yang harus diberesin. Gitu. Dan mungkin satu hal lagi, CEO atau orang founder yang lagi mau mulai itu kebanyakan sangat nge-push di bagian produk. Kayak produk tuh kayak hatinya dia. Solusinya, ini itunya. Tapi banyak juga nih yang alergi soal angka atau finansial. Jadi gue selalu bilang mau gak mau banyak orang nyangka background lo tuh finance ya mbak. Soalnya kalau mau mentorin startup atau UKM gitu yang ditanya angkanya dulu. Sebenarnya enggak, tapi itu fundamental untuk kita tahu bocornya di mana. Jadi kalau angka itu kayak tulang punggungnya kita. Kalau misalnya tulang punggung kita lemah, kita tetap hidup loh, hatinya masih, jantung masih berdetak, otak masih bisa jalan. Tapi kita bisa duduk nggak? Bisa berdiri nggak? Bisa naik tangga nggak? Bisa lari nggak? Nggak bisa. Kalau tulang punggung kita lemah. Nah, tulang punggung ini adalah pengertian finansial kita, cash flow. Cash flow itu adalah kita punya cukup uang nggak untuk bayar gaji pegawai, untuk bayar HPP gitu ya. Pokok-pokok untuk kita jualan, dan masih ada margin apa enggak. Nah ketika kita itu udah semakin kuatnya itu adalah dengan margin. Jadi pemahaman bahwa bisnis itu harus punya margin yang sehat itu juga sesuatu yang di level UMKM bagian mikro dan
mikro lah ya terutama. Ini yang kita juga selalu encourage. Karena biasanya uang muter aja tuh udah cukup. Oke. Artinya kalau anak muda sekarang pengen bangun bisnis, mereka harus ngapain biar mental mereka kuat, Faye? Banyak lihat potensi pasar, problem is money. Jadi sebenarnya kita ini harusnya jadi negara dengan entrepreneurs paling tinggi. Karena problemnya terlalu banyak. Bisnis itu kan solusi. Betul. Jadi ada orang sakit kepala, kita kasih obatnya, orang beli. Cuma sekarang permasalahannya obat kamu itu level paracetamol atau obat kanker. That makes sense. That will determine gitu ya, orang belinya 1.000 perak atau 100 juta. Oke. Ya kan. Jadi solusinya kita itu vitamin. Jadi kayak ya kalau bisa disubstitusi, makan buah juga bisa. Tapi kalau nggak minum vitamin juga nggak mati gitu kan ya. Atau memang obat yang gue perlu banget nih gitu. Guys, intermezzo sebentar. Selain lo bisa tonton podcast ini di YouTube, lo juga bisa dengerin podcast ini di Spotify Room for Improvement. Jangan lupa buat follow dan kasih bintang 5 agar podcast ini semakin bisa dinikmati dan juga didengerin oleh sebanyak mungkin orang buat improve hidup mereka menjadi lebih baik. So, jangan lupa follow Spotify Room for Improvement. Thank you. Let's get back to our conversation. So, biar mental lo petarung ketika lo ngebangun bisnis, solusi yang lo tawarkan untuk masalah harus benar-benar potent dan menjawab masalah itu. Dan kalau belum klik ketemu, coba lagi. Itu yang namanya product fit to market. Jadi kadang itu gue pikir adalah menyelesaikan masalah karena itu masalah gue. Ternyata masalah gue ini cuman 1% dari populasi yang merasakan masalah ini gitu. Although 1% populasi Indonesia gede juga ya. Tapi ya akhirnya nggak bisa dijual secara luas karena sangat segmented, sangat niche gitu kan marketnya. By the way, kalau misalnya ini soal turun kelas ya, Faye, gue pengen tanya. Ini BPS kemarin mencatat hampir 9,5 juta masyarakat kelas menengah turun kelas nih. Sejak tahun 2019, banyak anak muda yang udah kerja mati-matian tapi ternyata nggak kemana-mana. Uangnya habis aja. Nggak ada sisa buat nabung, nggak ada sisa boro-boro untuk investasi gitu. Kalau sekarang anak muda yang kerja udah mati-matian tapi ternyata habis-habis aja. Capek, lelah, tapi ternyata uangnya habis-habis aja. Lo saranin mereka untuk gimana? Kadang-kadang untuk memulai sesuatu dibilang modal bukan yang terpenting. Yang penting misalnya idenya dulu lah, inovasi, network gitu ya. Tapi people who say that itu kadang-kadang kita nih udah privilege. Kita udah tinggal di kota besar, kita udah ada pendidikan, kita masih ada uang sisa. Misalnya kalau kita nggak gimana-gimana, mungkin kita masih banyak jaring pengaman. Untuk banyak orang yang betul-betul nggak ada uang sisa, kadang muterin sesuatu tuh udah cukup susah, Rory. Makanya sebenarnya program-program gratis yang dari pemerintah atau disponsori oleh beberapa korporasi atau organisasi ini bisa jadi jalan. Jadi ikutin aja kalau ada Ikut program, betul. Dan pengembangan diri boleh, cara untuk membuat bisnis boleh, dan itu ada tahapannya kan ya. Tahapan entrepreneurship journey itu adalah dari ideation. Jadi kira-kira kita masalah apa yang mau kita pecahkan, idenya apa, apakah ada orang yang mau beli. Jadi ada market validation-nya enggak, dan itu ada trik-trik atau step-stepnya nih gitu. Dari situ bisa, kalau memang sudah punya produknya, udah punya tim, udah punya sesuatu, yaitu beda lagi tuh kebutuhannya. Nah, kita sering banget ada program-program seperti itu. We are B2B, so imagine kita tuh kayak sebenarnya kayak consulting. Kita bikin program desain, tapi karena audiens yang sebagian besar audiens yang kita mau reach itu adalah yang belum mampu bayar. Kayak tadi lu bilang kan, misalnya anak Gen Z mau bikin sesuatu tapi tiap hari aja duitnya udah pas-pasan, udah setengah mati. Gimana caranya kita membuka akses ini tanpa mereka itu ada resiko yang lebih besar lagi? Caranya ikut program. Dengan ikut program, bukan hanya dia terhubung dengan tadi ya mentor yang otherwise kita susah untuk ketemu, tapi bisa kenalan juga ke sesama pengikut program yang lain. That becomes your support system. I see. By the way, kalau misalnya ini ada teman-teman yang usianya sekarang 22, 23 habis lulus kuliah gitu. Dia bingung, Kak Faye, aku bingung nih mau cari kerja, mau bikin bisnis, atau mau sekolah lagi.
Lo akan menyarankan apa buat anak ini? Case per case ya. Kalau memang mau cari kerja, tapi kita tahu nih, cari kerja lagi susah banget. Nah, tapi biasanya tim yang masuk ke kita juga punya chance lebih besar untuk dapat kerja ketika waktu sekolah sudah bekerja. Jadi rajin-rajinlah internship maupun yang dibayar dan tidak dibayar. Jadi yang dilihat itu adalah portfolio, skills, and attitude. Dan itu Jadi ngefek, dan bukan diploma ya. bukan Ya, diplomanya. Dan pengalaman itu kerja ketika kuliah itu, pengalaman ketika kuliah itu ngefek banget di Banget, tubuh. karena yang kita lihat tuh skill. Dan skill itu didapat dari portfolio, udah pernah ngerjain apa aja. Dan ketika masuk, jadi udah bisa langsung up and running. Dan juga ketika kita lagi masih kuliah, kita nyoba-nyoba banyak hal, juga tahu superpower kita tuh ada di mana. Oh, ternyata gue ngerjain operation tuh jago banget karena gue orangnya detail dan tek gitu ya. Ada lagi mungkin, gue nggak bisa ngerjain operation, gue kacrut gitu ya. Malah ketika brainstorming ide marketing segala macam, gue berkembang banget nih di situ. Jadi kita juga jadi tahu suka dan tidak sukanya kita di mana, kuat dan lemahnya kita di mana. Ketika kita interview dan itu ditanya, kita bisa jawab dengan contoh, dan jackpot sih. Perusahaan nggak akan bisa menolak lo karena lo sudah bisa. Menurut gue suka menjawab. kalau interview Ya, ya. orangnya tuh tahu dia bisanya tuh di mana dan udah bisa langsung up and runningnya di mana gitu kan. Betul, Itu kalau kerja ya. Betul. Tadi pertanyaannya mau bikin bisnis. Bisnisnya juga bisnis apa dulu, butuh modal apa enggak, do you have the network for that? Dan juga kalau udah mulai testing dari sebelum memang pas lulus baru mulai gitu ya, itu juga lebih oke sih. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini juga bingung, yaitu sebelum kita lulus, bahkan ketika kita kuliah kita sudah harus punya pengalaman kerja dulu. Atau ikut organisasi, ikut magang gitu ya, V. Dan itu Ya. sebagai modal untuk ke dunia profesional. Tapi kalau misalnya anak 22-23 tahun ini, misalnya aku pengen langsung berbisnis aja. Aku pengen langsung bangun startup aja. Lo menyarankan nggak? Saat ini kayak tadi gue bilang ya, banyak kalau levelnya adalah dapat funding dari investor. Pada saat ini tuh banyak yang mau lihat profitability-nya satu, jadi bisnis fundamentalnya udah langsung earning money from day one, itu bisa atau enggak. Jadi tergantung nih produk apa gitu ya. Yang kedua network dan how mature you are as a founder. Orang ini can make it happen atau enggak. Nah, ketika kita masih hijau banget, ini tuh agak-agak susah nih sebenarnya. Jadi sekarang there's no right and wrong, tapi gue mendapati kalau misalnya kerja di organisasi dan di perusahaan besar dulu gitu, bukan nggak mesti besar lah ya, di organisasi, kita juga jadi ngerti strukturnya, sistemnya kayak gimana, dan kita bisa reach out networknya si organisasi ini yang ada di belakang kita gitu kan. Artinya lo saranin dulu orang tuh kerja kantoran dulu sebelum bangun bisnisnya, V. Bisa kerja kantoran, bisa ikut suatu movement, bisa juga kantoran yang nggak kantoran banget kayak kerja di startup gitu ya. Sambil ngeliatin sebenarnya ini you figure it out. Jadi nggak langsung terjun gitu ya. It's all about risk assessment sih kalau menurut gue in this economy. Secara fondasi, ketika kita habis lulus kuliah langsung bangun bisnis atau bangun startup, dengan kita kerja di perusahaan dulu atau movement dulu atau startup dulu, bedanya apa? Secara fondasi. Secara fondasi mungkin kalau untuk product development banyak banget anak-anak muda inovatif yang kayak cerita-cerita founders yang mulai di garage gitu ya, kayak di San Francisco gitu, bisa-bisa aja sih gitu. Tapi kalau kita mulai masuk ke organisasi yang tadi gue bilang, lo belajar nih soal kalau manage HRD gimana, pas kita lagi mau di onboard tuh kayak gimana, soal cuti, soal bonus, soal pajak gitu ya. Mungkin tergantung divisinya, tapi sedikit banyak kita ada belajar di sana. Nah, so starting a company is not all glory, it's also a lot of administrative task. Ya. Dan juga bagaimana kita menentukan siapa yang kita bisa hire.
Karena ketika kita hiring orang yang salah, ini akan lebih susah lagi untuk growing. Sekarang kita cuma mau mulai bisnis atau kita mau punya bisnis yang besar, Ya, yang of bisa course. tumbuh dan berkembang. Of course yang punya tumbuh dan berkembang. Nah, kalau mau tumbuh dan berkembang, fondasinya apa? Hmm. Jadi banyak banget nih kita punya mimpi besar tapi nggak cukup investasi di setting fondasinya. Kadang-kadang ini jadi berlawanan sih, soalnya startup juga bilang pokoknya what matters adalah waktu. Siapa yang bisa execute lebih cepat dia yang menang gitu. Sedangkan kita tahu nih kalau untuk building bisnis fundamental yang betul-betul fondasinya kuat dengan governance yang rapi, ya pasti butuh waktu gitu ya. Yes. Nah, bagaimana menyeimbangkan ini? That's why mentor and advisor yang lebih senior itu diperlukan. I So see. if you want to jump right away setting up your own business, make sure you have an advisor atau mentor yang bisa tektokan gitu loh dari hari ini supaya kita nggak kejeblos-jeblos banget. Gak kepentok-pentok karena ada yang ngasih tahu, ada yang ngajarin gitu ya. Faye, kemudian aku pengen tanya deh, orang kadang-kadang tidak mulai-mulai karena takut gagal gitu. Nah sekarang dengan lo tadi bilang bahwa Kumpul udah 11 tahun, apa kegagalan terbesar lo ketika membangun Kumpul? Banyak hal, kegagalan terbesar gue itu sempet ya berapa tahun yang lalu itu, we all know COVID right? Ya, ya. Jadi Kumpul itu lumayan naik gitu, dan waktu di COVID gue juga stuck membayar gaji misalnya 60 orang gitu kan ya. Wow. Ketika kayak ini gimana nih, nggak ada Pemasukan. perputaran ekonomi, karena waktu COVID ini bukan berarti orang nggak punya uang, tapi semua megangin uang dulu karena kita nggak tahu ini akan berapa Berapa lama lama, dan ya. lain sebagainya. Sehingga dari situ tuh kita terus-menerus menggodok gimana caranya yang buat kita lebih sustainable. Jadi semua perjalanan ini itu tuh pembelajaran berharga. Tahun 2022 itu tuh akibat dari kita withstanding COVID, gue tuh ngotot nggak mau lay off orang. Karena gue pikir gila ya, lagi musibah kayak gini masa gue lay off orang gitu. Dan kita sangat sosialis, jadi kita potong gaji yang paling tinggi which is kayak gue dan level direktur Untuk gitu. bisa mensubsidi Potongnya paling gede. yang bawah-bawah. Betul. Terus nanti di tier ke 25%, ke 15%. Kalau misalnya yang 6 juta ke bawah misalnya kan, tapi which is cuma sedikit gitu ya. Kan gue masih ada beberapa co-working space, itu nggak dipotong misalnya. Karyawan lo berapa waktu itu? Ya itu 60 itu? antara 40 sampai 60 itu di antara 2020 2021. Sekarang? Sekarang kalau kita lagi full on banyak program gitu ya. Nah, kita sekarang ada project based jadinya. Jadi ada yang skeleton ya, jadi mau Tim nggak inti. tim inti gitu ya. Ada yang kalau programnya lagi banyak kita on board. Nah, Oke. ini pasti HR-nya juga harus punya pipeline yang kuat. Sebenarnya, jadi kita selalu onboarding kayak project officer-nya, Oke, asistennya, itu bisa, again sebenarnya sama sih, sekitar 40-50 lah. Oh, jadi sekarang total 100. Yang backbone 60, yang Oh enggak, additional backbone 20. 20. Ya, terus yang lainnya itu tambahan, jadi total mungkin sekitar 40-50. Oh, oke. So we are trying nggak terlalu besar sebenarnya dengan meningkatkan kualitas dari project manajemennya. Tapi ketika ujian COVID aja datang, lo tetap bisa survive dan berhasil, berarti itu bukan kegagalan lo. Lo bisa mengatur organisasi lo biar nggak gagal. Tadi mungkin belum selesai. 2022 gue sempet kayak revenue-nya itu ya nggak ngejar. Jadi kita ada utang gitu loh, at one point. Terus waktu itu gue tuh kan lumayan konservatif ya. Maksudnya adalah oke, kalau segini kita nggak spending gitu, nggak terlalu ambil risk in that sense. Ya. Terus mentor gue bilang, kayaknya di atas mentor masih ada mentor. Semua CEO yang kita tahu juga punya mentor. Makanya semua orang harus punya mentor. Mentor gue bilang, oke, piutang lo berapa? Jadi akan ada uang masuk berapa? Terus ini berapa gitu ya, diliatin. Dia bilang, kenapa lu takut ya? Jadi ini sih sebenarnya tinggal loan repayment strategi aja gitu. Which is untuk bisnis kadang-kadang punya loan dan hutang itu perlu untuk kita grow. Nah, jadi banyak hal yang udah kita running bisnis dan punya tim segala macam aja masih terus belajar lagi gitu kan ya. Oke.
Jadi teman-teman, dengan kata lain, kegagalan dari Faye adalah tantangan yang selalu bisa diatasi. Jadi dia nggak pernah gagal sebenarnya ya. Karena selalu bisa ada cara. Jadi lo nggak memberikan space buat kegagalan itu masuk. Ada sempet, karena waktu itu gue bilang, gue tutup aja nih gitu kan ya. Serius lo sempet Iya mikir dong, gitu? semua entrepreneurs tuh pasti punya dat satu titik burnout. Iya lagi. Pasti. Dan Tutup itu aja biasanya kali ya, gitu. 7 tahun katanya, kalau ada teorinya gitu. Aduh bener banget. Oh my god, bener banget. Iya. Jadi itu katanya sekitar 7 tahun tuh kita mulai hitting the ceiling gitu ya. Nih gue tuh bisa grow kemana lagi. Kok gue ngerasa mentok, kok gue Mentok, ngerasa bener. tuh Atau tutup capek aja ya, gitu. gitu. Nah berarti itu adalah saat ketika kita tuh udah mulai harus brainstorming nih dengan banyak orang untuk coba metode yang baru. Because the old methods for us doesn't work anymore. Betul. Bukan berarti it doesn't work ya. Buat gue mentally tuh kayak udah lelah gitu loh. 7 tahun siklusnya ya. Katanya begitu. Tapi gue juga Gitu. merasakan itu sih. Nah, in my case, gue mundur. So I allow kita punya CEO dan managing director yang internally di-promote gitu untuk nge-lead dengan leadership yang berbeda. Whilst gue masih di sana. Hasilnya misalnya. apa? Hasilnya kumpul grow berkali-kali lipat. Wow, dengan lo mundur, CEO baru dari dalam, itu malah grow. Karena mungkin kadang-kadang kita sebagai founder juga mentok, Betul. butuh fresh air. But kan? can you trust? Karena kadang tentu. banyak banget founder itu memperlakukan company-nya kayak baby-nya kan. Betul. Gitu. Jadi masih pengen ngurusin perintilan-perintilan dan pengen everyday gue masih pengen ngurusin. Dan itu adalah sense of graduation selanjutnya. Ketika kita bisa punya bisnis yang tidak harus ada kita 24 jam. Iya, benar lagi. Ya kan? Jadi ketika masih terus harus kita yang on board, berarti timnya belum cukup kuat untuk mengambil keputusan, untuk menganalisa, untuk punya sense of ownership terhadap si company-nya. Waktu awal-awal lo menyerahkan tongkat CEO ke orang lain, rela nggak? Rela tapi masih megangin kan. Jadi ada transisi. Transisinya hampir 2 tahun. Transisinya hampir 2 Ya. tahun. Dan akhirnya setelah lo percaya 2 tahun itu kepercayaan terbangun, justru malah kumpul grow banget. Ya, di tahun itu dan tahun pas masih megangin transisi udah grow. Tapi maksudnya masih lumayan dibantu lah gitu ya. Karena kan memang pas itu kan masa transisi, right? Gitu. Oke. Wow, ternyata ini tidak hanya masalah korporat atau perusahaan, tapi justru community enabler kayak Kumpul Yes. juga mengalaminya ya. At the end of the day it's a company. Ya. Ya kan. Nah, kalau kita selalu bilang bedanya company sama yayasan atau CSO. Sebenarnya mungkin beberapa nih B2B juga kok. Cuman yang ini si yayasan atau CSO ini sama filantropi gitu ya. Kalau kita mungkin sama korporasi, sama uang-uang yang mungkin lebih kayak bisnis. Itu perbedaannya cuma di dalamnya cara memanagenya itu seperti apa. Iya sih. Kalau company kita harus manage tentang sustainability runway. Itu yayasan? perbedaan yang paling menurut gue paling mencolok ya antara company sama yayasan. Yayasan ini kan non profit, duitnya harus habis-habis aja. Ya. Nah, the thing is kalau lagi nggak ada grant atau nggak ada donor, jadi gimana dong? Gitu. Walaupun kita banyak tahu sekarang yayasan dikasih bisnis ya, MBK misalnya. Ya. Anyway, oke. Ini by the way buat teman-teman yang mau kenal Kumpul lebih jauh, bakal ada Kumpul Summit. Yes. Kapan itu dan apa itu Kumpul Summit? Kita akan ada kumpul Connect for Change Summit tanggal 20 Oktober 2026. Ini yang kedua. Jadi tahun lalu kita sudah melakukannya gitu ya. Kumpul ini adalah ekosistem enabler yang bisa menyatukan network bukan cuma dari level grassroots seluruh Indonesia, SDGs, let's say kita ngomong tentang gender, climate dan lain sebagainya, kita juga sangat paham tentang tech startup, korporasi, juga hubungan dengan ekosistem enabler seperti kita di negara-negara lain. Kita terhubung dengan belasan negara gitu ya. Jadi untuk inbound, outbound, kita mau jadi global, kita mau scouting orang global mau masuk ke sini, itu kita semua punya. Jadi tahun lalu aja kita punya 7 stage di mana misalnya anak AI tech gitu
mau ngobrol sama anak climate hari itu bisa gitu ya. Tagline kita tahun ini adalah Reimagine Impact. Artinya apa? Ketika kita mau drive real impact yang konkret, udah nggak bisa lagi nih vertikal. Nggak bisa lagi misalnya kita anak climate cuman ngobrolnya sama donor climate, CSO climate, expert yang climate gitu ya. Mesti cross Mesti border. cross, mesti lihat agregatornya kayak gimana, ada korporasi apa, supply chain-nya kayak gimana, apalagi yang bisa financial institution mungkin ngobrol lagi gitu Ya, kan ya, ya. ya. Then you can really drive a bigger impact gitu. Oke. Tanggal berapa ini? 20 Oktober. Jadi so everyone is welcome. Gratis ya? Gratis tapi terkurasi. Jadi kita betul-betul mau orang-orang yang bisa berpartner ya, membuat kemitraan yang sangat strategis ketika datang ke sana. So we want to drive like real conversation. Berarti orang-orang yang cuma datang cari kopi dan makanan langsung ditolak jelas ya. Ada ininya nih, ada pendaftarannya. Ada pendaftarannya dan kalian mengkurasi kan? Iya. Oke, wow. Tahun lalu kita hosting around maybe almost 1,000 Yang datang? Yes, 1.000. gitu terkurasi undangannya. Jadi para pemain dari impact, dari tech, anak startup, gerakan government, tapi juga banyak banget teman-teman korporasi gitu ya. Dan salah satu yang kita mau dorong tuh business matching. Tadi kan kita ngomong funding susah. Betul. Jadi kita balik lagi nih, kita sekarang udah nggak pakai demo day gitu, pitching ke investor. Orang kagak ada deployment gimana? Sekarang pakai community Business matching. Business Business matching itu bisa calon buyer, bisa partner, bisa tahu-tahu merger sesuatu Ya, gitu ya, kan. Oke. Sama investor juga tetap bisa. Betul. Oke. Oktober ya, tanggal 20. 20. Sekarang kita ada di segmen Rapid Fire Question. Gue pengen tanya cepat, lo jawab cepat ya, Faye. Tapi kita mungkin elaborate along the way. Lebih penting mana? Growth cepat atau profit dulu deh? Profit. Profit dulu. Karena buat ngamanin cash flow ya. Funding atau pelanggan loyal, lo pilih mana? Pelanggan loyal. Startup bisa naik kelas tanpa investor. Ini mitos atau fakta? Fakta. Fakta. Bisa ya? Ya, startup naik kelas bisa, tapi mungkin waktunya lebih lama. Iya, dia tergantung waktu nih Ya, Mbak gitu. GM kan? Iya. Kita bahas Mbak GM. Founder visioner atau founder disiplin menurut lo? Visioner. Founder Indonesia terlalu ambisius atau kurang ambisius menurut lo? Kurang ambisius. Founder Indonesia kurang ambisius. Yes. Kenapa tuh? Ada punya pengalaman apa? Karena Indonesia nih gede. Jadi semuanya bilang, oh kita di sini aja, di sini tuh kita udah bisa makan gitu. Jadi kayak kurang bisa jadi global player. Coba apa perusahaan Indonesia yang udah go global? On the global map kita itu kayak the silent giant. Iya sih, benar. Iya kan? Sementara perusahaan-perusahaan dari Amerika banyak yang sudah go global, perusahaan dari China juga. Even Malaysia kayak misalnya CIMB Niaga. Even kayak misalnya Singapura, UOB udah di mana-mana. Yes. GBS. Karena tadi yang kalau visioner sama disiplin, ya visi dulu gitu loh. Kalau masalah disiplin itu nanti pas udah agak gede nih Baru dipecutin. ada COO-nya. Oke. Ini founder itu CEO apa COO nih? CEO. CEO visioner, COO disiplin. Oh, disiplin ya. Oke. AI membantu UMKM atau malah mengancam UMKM menurut lo? Membantu. Go global sekarang atau tunggu siap, V? Go global sekarang. Karena di tiap stage itu ada kesempatannya. Orang di global nggak cuma yang gede-gede. Semua negara di tempat lain juga ada player yang selevel sama kita. Oke. Terakhir sebelum ke pertanyaan penutup, Gen Z jadi founder advantage atau justru malah ini terlalu cepat buat dia? Gak ada right and no answer nih. Gak ada right and wrong answer. Iya. Tapi menurut lo, cari pengalaman dulu right tadi and ya. wrong answer. Cari pengalaman dulu. Oke. Entah ketika lo masih kuliah ataupun setelah lulus kuliah dengan Iya. kerja profesional dulu gitu. Terakhir, nasihat buat anak muda yang mau membangun bisnis hari ini. Cari mentor, cari support system. Jadi support system itu adalah orang-orang yang berpikir ide kita ini tidak gila dan betul-betul bisa bantu untuk channeling apa yang kita butuh itu terhadap sesuatu yang konkret dan relevan. Jadi ya oke, tadi visioner, tapi network program supportnya itu realnya tuh dari mana? Oke.
Faye Wongso, thank you banget buat waktunya di Room for Improvement. Thank you so Sukses much. terus ya, sukses juga buat Kumpul dan Kumpul Summit. So, I'll see you in the next video. Bye-bye.